Assalamualaikum, selamat jumpa kembali bersama saya Dace Pedong Tutorial. Oke, gimana sobat semua kabarmu hari ini ya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa minum kopi ya, sarapan pagi. Oke, di sini saya kedatangan HP Xiaomi Redmi ya. Redmi Poco X3 ya, atau Redmi Poco X3. Yang kasusnya ini mati total, guys. Ini kata user ya, atau kata si bapaknya, ini dikirim handphone dari anaknya dikirim handphone ya dari luar kota katanya. Kemudian kata si anaknya, ini handphonenya kena air ya, kena air langsung mati, lalu dikirimin ke orang tuanya ya, atau ke bapaknya. Lalu si bapaknya datang ke saya menanyain mau perbaiki atau menganalisa dulu ya. Jadi saya akan menganalisa dulu ya sebelum servis ke bagian handphonenya. Jadi kata si bapaknya begitu ya. Kata anaknya, ini handphone kena air ya. Poco X3 ya, Poco X3. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan coba menganalisa dulu ya, atau mengenai permasalahannya seperti apa, kasus isinya seperti apa. Karena kalau dilihat dari jelasnya ini masih mulus ya. Oh, sudah di lemnya sudah lokal ya, atau bukan orinya lagi, melainkan ini mungkin ya pernah diservis. Nah, langkah yang pertama saya akan buka dulu seperti biasa mengenai permasalahan HP yang mati total ya. Biasanya kan saya cek dulu di bagian smart USB-nya atau skematik USB. Meskipun itu mati total, ada arus ya, ada arus konsumsi daya. Tapi kalau yang ini sama sekali arusnya kecil ya, atau tidak normal. Nah, di sini saya akan coba bongkar dulu ya semua isi dalemannya seperti apa. Bautnya saya lepas di bagian kerangkanya ya. Jadi ini sangat mudah ya ketika pelepasan casing. Jadi harus hati-hati karena di belakangnya itu ada fleksibel fingerprint, ada fleksibel LCD dan yang lainnya. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini guys, ternyata benar ya, ini kondisi handphonenya sudah mengalami rehot ya, atau pemanasan, karena si bagian lem perekat tembaga yang kuningnya sudah hilang ya, sudah pada hilang. Nah, di sini saya akan memastikan dulu, saya akan bongkar ya, lihat isi dalamannya. Wah, wih guys, nih ya pantesan saja guys si user atau si bapaknya bilang handphone mati total. Di sini guys, kondisi handphone sudah dibuka ya, di bagian kaleng tutup CPU dan MMC-nya sudah dilepas guys. Jadi kalau menurut saya, jadi mana mungkin saya bisa nyervis, karena contohnya juga sudah tidak ada ya. Tuh guys, ini kan ada IC RAM, ada IC CPU, dan ini di sampingnya ada IC MMC ya. Nah guys, ternyata sudah hilang benar ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita tidak mampu ya buat nyervis, misalkan si IC-nya sudah dilepas, ya harap dipasang kembali ya guys. Meskipun itu tidak sesuai pemasangan, karena yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu setelah handphone mengalami servisan lalu mau diservis ke tempat yang lain, itu minimal harus ada ya komponen yang bekasnya harus ada nempel, karena yang kita butuhkan, yang kita perlukan itu di bagian kodenya guys, di bagian kode IC CPU ya, di bagian IC kode CPU dan MMC ya. Jadi kalau kita beli secara tidak teratur, kita tebak-tebakan saja beli IC CPU mungkin modelnya seperti ini gitu. Jadi takut gagal ya. Takut gagal, mana sudah dibeli, mana gagal ya.
Jadi harus memastikan kita pasang si MMC yang awalnya ya, atau IC CPU yang awalnya. Jangan dibongkar kayak seperti ini guys. Jadi saya tidak tidak mungkin ya memperbaiki kondisi HP sudah seperti ini karena IC-nya sudah dibongkar atau IC CPU-nya sudah dilepas, karena tidak bisa memastikan. Kalau misalkan IC CPU-nya ada kan mungkin bisa diperbaiki, bisa direbal lagi ya, atau gimana. Nah kalau yang ini total ya, total sama sekali tidak bisa saya perbaiki, jadi angkat tangan ya. Aduh, sempat kaget ya. Makanya saya akan analisa dulu. Takutnya salah pemasangan ya kalau kita langsung beli IC CPU ya, mendingan kita ganti saja satu set PCB-nya atau motherboard-nya itu di bagian mesin ya, harganya paling 1 juta lebih lah, 1 juta lebih itu. Kalau kita beli mesin Redmi Poco X3 ya atau X3. Mas, jadi saya menyerah nih. Saya akan bilangin si bapaknya, saya akan fotokan ya. Jadi kita harus memastikan punya bukti ya, bukti atau semacam foto bahwa ini IC-nya sudah dilepas, supaya bisa rekomendasi atau bisa bisa mengenai jadi bisa memberitahu kepada si usernya atau kepada si konsumennya bahwa HP ini si komponennya sudah pada hilang ya, sudah pada terlepas nih guys. Aduh, ini jadi harap dipasang kembali ya, meskipun kita nyerah buat memperbaikinya, karena supaya tidak terjadi keluhan ke user atau kepada si konsumennya guys. Ya jadi mungkin ya kalau di video ini ya segitu saja guys. Jadi cuman review atau menganalisa dulu ya. Jadi saya akan menganalisa dulu dan ternyata kondisinya guys seperti ini guys. Aduh, jadi saya auto nyerah. Tidak bisa memperbaikinya kecuali ada mesin atau ada PCB satu set. Insya Allah saya bisa ganti ya. Karena itu sangat ringan sekali, mudah sekali. Kalau yang ini ya saya mendingan ganti satu handphone aja ya, atau PCB. Guys, komponennya sudah emang sih kalau dilihat secara detail nih sudah pada bersih ya. Si tinol yang bekasnya, si solderan yang bekasnya sudah pada bersih. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.